Oke, selamat datang teman-teman semua di channel YouTube Agung Madimas. Di playlist Content Attackers kali ini, saya ingin membagikan ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam membuat konten yang berpotensi meningkatkan engagement yang cukup tinggi. Jadi membuat konten ketika ada engagement, maka konten tersebut bisa juga dikatakan berhasil. Tinggal seberapa besar kita tolak ukurnya, KPI-nya seperti apa. Intinya kalau konten itu bisa di-engage, contohnya kayak bisa di-like, bisa di-komen, bisa di-share, atau bisa di-save, itu juga salah satu merupakan konten yang berhasil membuat audiens engage dengan konten kita. Paling nggak engage-nya selain meninggalkan jejak like, komen, share, save, atau apapun itu, paling nggak mereka jadi aware terhadap kita lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma sekedar muncul di beranda sosial media, tapi juga mereka itu jadi memperhatikan lebih dengan konten kita yang tadinya cuma di scrolling aja, ini diperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, itu salah satu bentuk interaksi ataupun engagement dalam konten kita. Ada kurang lebih sekitar 4 hal yang mesti, karena ini cukup menjadi sebuah pondasi ataupun fundamental dalam membuat konten yang berpotensi engagementnya itu tinggi. Karena yang namanya strategi itu sifatnya fleksibel. Kalau pondasi ini itu benar-benar harus kita lewati kalau emang mau bikin konten yang engagementnya ya cukup tinggi di kemudian hari. Oke, langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu metrics dan goals. Maksudnya adalah kita harus membuat sebuah KPI, kita membuat sebuah tujuan yang jelas. Konten ini tujuannya untuk apa? Misalnya konten ini tujuannya untuk mendapatkan like. Nah, maka untuk membuat konten dengan tujuan like, kita udah tahu nih tujuannya untuk like. Maka KPI-nya kita akan bisa buat nih. Kita mau targetkan berapa nih perencanaannya, menjangkau berapa akun, reach-nya berapa, jumlah like yang kita target dalam sehari, dalam 1 kali 24 jam, dalam berapa hari, itu berapa. Kita bisa membuat itu sebagai bahan evaluasi kita. Misalnya, 1 jam setelah posting konten dengan tujuan meningkatkan likes, target saya cukup menjangkau 100 orang dengan memanfaatkan algoritma sosial media, misalnya Reels kayak gitu. Ntar kita cek setelah 1 jam kemudian apakah menembus reach 100 atau enggak. Kalau misalnya enggak menyentuh, berarti ada yang salah. Soalnya sekarang konten format apapun itu bisa langsung mendapatkan view banyak, bisa langsung mendapatkan jangkauan yang cukup besar. Tergantung kita cara mengoptimasinya dan seberapa relate konten tersebut untuk audiens. Jadi yang pertama harus jelas ya, metrik ataupun step by step-nya. Target-target kecilnya itu seperti apa, kayak detailnya menjangkau 100 orang, 100 akun kayak gitu. Terus goalnya juga jelas, kita meningkatkan likes. Masuk ke poin yang kedua, yaitu platform. Kita menentukan platform apa yang akan kita gunakan untuk media kita sharing konten di sana. Karena setiap sosial media, setiap platform itu memiliki aliennya masing-masing. Jadi kita mesti memperhatikan betul setiap platform sosial media itu memiliki karakteristiknya dan algoritma cara kerjanya masing-masing. Kayak gitu. Jadi kita juga mesti belajar nih menentukan platform, misalnya YouTube. YouTube itu lebih cenderung ke masuk bagian keyword, kata kunci. Jadi orang baru mengetikkan kata kunci tertentu, baru mereka mendapatkan konten kita. Jarang banget ketika konten kita direkomendasikan, karena saingan kita juga akun-akun YouTube yang besar juga, maka rekomendasi, apalagi kalau konten teman-teman itu sifatnya tutorial, edukasi, harus nunggu orang mencari dulu, baru mereka akan menemukan. Beda kalau kayak di TikTok. TikTok kan platform distribution channel, dimana kita sebagai creator langsung posting, upload konten di sana, langsung disebarluaskan ke orang-orang yang memang relate. Karena based on TikToknya sendiri adalah menyebarluaskan video sebanyak mungkin ke orang yang memang memiliki kesinambungan dengan konten tersebut. Maka membuat itu tadi, tujuan konten penting di sini. Maka ketika kita sudah tahu tujuan konten itu penting, maka membuat konten itu nggak bisa jadi sembarangan. Kayak gitu ya kurang lebih ya.
Masuk ke poin yang ketiga, yaitu type of content. Nah, setelah kita tahu nih platform yang akan kita pilih, kita menentukan jenis konten apa yang akan kita buat untuk platform tersebut. Misalnya kalau di Instagram sekarang bisa support Reels kayak gitu, ya udah kita bikin Reels. Terus jenis itu format. Lanjutnya kalau tipe konten, kita mau bikin konten seperti apa? Ada banyak sekali jenis tipe konten seperti konten edukasi, konten tutorial, konten inspiratif, atau apapun itu banyak jenisnya. Tinggal teman-teman pilih, dicoba-coba, hari ini konten apa, besok konten apa, besoknya lagi konten apa. Itu akan menghasilkan sebuah data yang bisa kita jadikan evaluasi nantinya. Masuk ke poin yang keempat, yaitu strategi. Seperti yang udah saya bilang di awal, yang namanya goal, tujuan itu harus saklek, harus pasti, harus detail banget, nggak boleh berubah-ubah. Kalau yang namanya strategi itu sifatnya bisa fleksibel. Nah, kalau misalnya kita udah tahu goalnya seperti apa, KPI-nya menjangkau berapa, misalnya platformnya kita udah tentukan, jenis kontennya juga kita udah pilih, formatnya seperti apa, masuk ke bagian strategi. Strategi itu bisa diotak-atik. Misalnya hari ini kita mau bikin konten tentang hijab. Angle hijab itu ada banyak macamnya. Hijabnya mau bagian bahas hijabnya ini tentang, misalnya produk jualannya adalah hijab, maka kontennya itu bisa misalnya ada beberapa angle, sudut pandang dari segi tutorial hijab, atau dari segi tips and trick, atau sebagai rekomendasi hijab untuk anak muda misalnya kontennya, atau misalnya dari sudut pandang review produk hijab merek A kayak gitu. Ada banyak sudut pandang yang bisa kita coba, yang bisa kita tes untuk membuat konten itu sendiri. Jadi angle konten itu macam-macam, tinggal disesuaikan teman-teman mau angle kontennya itu dari sudut pandangnya mana. Karena setiap hari orang minatnya itu bisa berubah-ubah. Jadi kita juga mesti fleksibel dengan ketertarikan market kita. Misalnya hari ini memang hari ini market kita bikin konten tutorial rame. Besok belum tentu kita bikin konten tutorial yang sama itu rame lagi. Jadi kita mesti coba terus. Misalnya dari segi sudut pengambilan gambar atau narasi, cara penyampaian, mengemas konten yang tadinya hard selling jualan produk hijab, sekarang coba deh dengan strategi cover selling, dengan storytelling, agar harapannya audiens itu nggak merasakan monoton dengan konten yang kita buat. Oke, kurang lebih itu tadi ya, ada 4 hal yang pondasi utama yang mesti kita siapkan dulu sebelum membuat konten, dan berpotensi konten ini menghasilkan engagement yang tinggi. Saya juga udah melakukan ini, engagement di sosial media saya yang saya kerjakan, alhamdulillah mengalami progres yang meningkat setiap harinya. Yaitu yang pertama tadi, kita menentukan matriks dan goalnya itu harus jelas. Yang kedua, pilih platformnya. Yang ketiga, type of content. Yang keempat, yaitu strategi. Oke, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman ingin join juga ataupun ingin tanya-tanya lebih dalam, saya bersama teman-teman member yang lain membuka kesempatan buat teman-teman join di private community. Linknya ada di kolom deskripsi, langsung di join aja sekarang. Karena seatnya kita batasi, harapannya kita bisa lebih eksklusif diskusi satu one on one atau bareng-bareng bersama member yang lain juga. Semoga bermanfaat. Saya Kung Dimas, sampai jumpa di playlist konten attackers lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Kung Dimas dan sampai jumpa.